control away the pieces that you gave, betray in a way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nandita Sekarsari dengan NIM A1D120159, Ruang 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dongeng anak yang berjudul Pelatih Kuda Kesayangan Raja oleh Widya Suwarna. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, seorang raja memiliki kuda istimewa yang gagah dan berbulu putih. Si putih dilatih oleh Pak Kole, sehingga kuda itu hanya menuruti perintah raja. Si putih tetap berdiri tegak, walaupun peluru bersing di kanan dan kirinya, atau bila sebatang anak panah menancap di kakinya. Bahkan, ketika seekor buaya berdiri hanya 2 meter di hadapannya, jika raja memerintahkannya untuk berjalan, kuda itu berjalan. Jika raja memerintahkannya untuk berhenti, kuda itu berhenti. Suatu hari, Pak Kole, raja, dan si putih tentunya pergi berburu. Pak Kole mencari rumput dan dedak untuk makan si putih. Namun, ada ular berbisa mematuk kaki si putih. Karena tidak ada perintah apapun oleh sang raja, si putih pun hanya diam saja. Pak Kole melihat hal tersebut, langsung menolong si putih dengan membunuh si ular tadi. Namun usahanya tersebut tidak berarti apa-apa karena si putih kehilangan nyawanya. Pak Kole pun meminta maaf kepada raja. Dengan raut penyesalan, ia berkata, "Maafkan saya yang mulia, saya telah lalai menjaga si putih." Raja pun diam, karena ia memikirkan bagaimana cara Pak Kole lolos dari hukuman kerajaan, karena telah lalai menjaga kuda kerajaan. Setelah pulang dari berburu, raja sangat sedih. Ia merenungkan cara apa yang bisa menyelamatkan Pak Kole dari hukum tersebut. Ia sangat bingung dalam mengambil keputusan. Untuk itu, ia memanggil para menteri. Para menteri pun datang. Framlin's Audio Visual. Raja segera berkata, "Apa pendapatmu tentang kesalahan yang dilakukan oleh Pak Kole?" "Maaf yang mulia, tapi menurut hukum kerajaan, Pak Kole tetap harus dihukum." "Apa hukum itu tidak bisa dihilangkan saja? Kalian kan tahu kalau Pak Kole itu orang yang sangat bijaksana dan baik. Lagi pula, itu bukan Framlin's kesalahannya Audio karena Visual. si putih terpatuk oleh ular." "Maaf yang mulia, tapi hukum itu telah ada sejak leluhur-leluhur kita. Kita tidak dapat mengubah peraturan." "Baik, besok kita adili Pak Kole. Tapi biarkan Pak Kole memilih bagaimana cara ia dihukum." Keesokan harinya, Pak Kole pun datang menghadap raja dan disaksikan pula oleh para menteri. Raja pun berkata kepada Pak Kole, "Pak Kole, kematian seperti apa yang engkau inginkan? Jawab dengan sejujur-jujurnya." Lalu dengan berat hati dan lapang dada, Framlin's Pak Audio Kole Visual. menjawab pertanyaan dari raja. "Yang mulia, kematian yang aku inginkan adalah kematian yang berasal dari Tuhan, bukan dari tangan manusia atau yang ditentukan oleh manusia. Tuhan berhak atas hidup dan mati seseorang. Yang muda belum tentu mati belakangan, dan yang tua belum tentu mati duluan." Raja pun tertegun mendengar perkataan Pak Kole. Begitupun dengan para menteri. Para menteri pun merenungkan perkataan Pak Kole. Melihat raut dari para menteri
perbuatan baik di